Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu. Kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan eksponen untuk part yang kedua. Kenapa part yang kedua? Karena part yang pertama kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan sebelumnya itu Ibu sudah memberikan latihan soal ya. Nah, ternyata dari hasil latihan soalnya masih banyak kesalahan yang kalian lakukan. Nah, makanya Ibu buat pertidaksamaan eksponen untuk part yang kedua ini. Dimana apa sih isinya dari pertidaksamaan eksponen untuk part kedua ini? Untuk pertidaksamaan eksponen part yang kedua, Ibu akan mereview materi pada pertemuan yang keempat, di mana tidak mereview materi secara keseluruhan, tapi Ibu akan membahas latihan yang sudah Ibu berikan pada pertemuan yang keempat. Sebelum kita masuk ke pembahasan latihannya, nah di sini Ibu punya kata-kata motivasi ya, dari Triani Retno, gitu ya. Dari Triani Retno ini dia mengatakan bahwa kamu harus serius belajar dari sekarang. Matematika itu butuh latihan, bukan tiba-tiba bisa. Tidak cukup hanya dengan menghafal rumus, kamu harus berlatih. Nah, intinya ketika kamu belajar matematika, kamu tidak perlu menghafal rumus-rumusnya, melainkan kamu harus terus berlatih dengan cara mengerjakan soal-soal yang sudah ada. Ketika memang sudah kamu kerjakan lagi, gitu ya. Dengan berlatih, lama-lama akan terbiasa. Nah, di situ kamu akan menemukan rasa nyaman kamu terhadap matematika. Untuk materi pokoknya pada hari ini, jadi ketika kita membahas materi tentang pertidaksamaan eksponen, di dalamnya itu ternyata ada materi-materi pokok yang masih kalian belum pahami secara maksimal. Yang pertama itu adalah pertidaksamaan linier, lalu yang kedua adalah pertidaksamaan kuadrat, yang ketiga konsep pertidaksamaan eksponennya, dan yang keempat adalah konsep sifat-sifat eksponennya. Nah, dari keempat materi pokok ini, ketika kamu mengerjakan satu soal tentang pertidaksamaan eksponen, ketika salah satunya kamu tidak memahami, maka dalam pengerjaannya itu tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal, gitu ya. Jadi masih ada kesalahan. Nah, ketika ada satu kesalahan, maka akan merusak kesalahan yang lain, gitu ya. Ketika kamu sudah menghitungnya benar, gitu ya, tapi karena ada satu kesalahan, nah itu akhirnya kamu tidak mendapatkan nilai yang bagus. Seperti itu ya. Oke, kita langsung saja bahas soal latihan untuk pertemuan yang keempat. Soal yang pertama. Nah, diminta tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen 3 pangkat X plus 5 lebih besar dari 27 pangkat X min 3. Nah, di sini yang pertama harus kamu lakukan ketika kita melihat di sini 3 pangkat X plus 5 sudah punya basis 3. Lalu lebih besar dari 27 pangkat X min 3. Nah, kita lihat 27-nya. 27 ini masih belum sederhana. Berarti harus kita apakan? Kita harus buat dia menjadi bentuk perpangkatan, gitu ya. Nah, 27 itu berapa perpangkatannya? Ternyata 27 itu adalah 3 pangkat 3. Nah, setelah itu kita ubah nih. 27-nya menjadi 3 pangkat 3. Seperti itu ya. Nah, setelah ini bagaimana? Karena di sini ada pangkat, lalu dia dipangkatkan lagi, diapakan pangkatnya? Dipangkatnya itu adalah dikali. Jadinya 3 dikalikan dengan X dan 3 dikalikan dengan min 3. Nah, ini dikalikan keduanya ya, tidak hanya depannya saja, tapi dikalikan dengan keduanya. Gitu. Nah, didapatlah di sini 3 pangkat X plus 5 lebih besar dari 3 pangkat 3X min 9. Didapat dari 3 kali X. 3X, 3 kali min 3 dapat min 9. Nah, sampai sini seperti apa? Karena basisnya sudah sama, nah berarti kita tinggal ambil saja pangkatnya. Gitu ya. Ketika basisnya sudah sama, karena tadi kan belum sama ya, jadi kita nggak bisa langsung ambil. Kalau sudah sama seperti ini, tinggal kita ambil aja pangkatnya. Nah, ini kita ambil pangkatnya. X plus 5 lebih besar dari 3X min 9. Nah, di sini kita lihat. Untuk tanda pertidaksamaannya tidak mengalami perubahan. Awalnya ketika dia masih dalam bentuk perpangkatan, belum kita ambil pangkatnya, dia lebih besar. Nah, setelah kita ambil pangkatnya saja, tandanya juga lebih besar. Kenapa seperti itu? Nah, di sini dikarenakan
oleh basisnya, karena basisnya di sini adalah 3, gitu ya, atau bilangan pokoknya itu 3, lebih besar dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Nah, di sini kamu harus ingat nih. Jadi harus ingat untuk konsep dari pertidaksamaan eksponen. Ketika bilangan pokok atau A-nya lebih besar dari 1, nah di sini 3 ya, bilangan pokoknya, maka berlaku A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx. Nah, kita tinggal ambil pangkatnya saja dengan catatan tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Jadi tinggal diambil pangkatnya. Ketika basisnya memang sudah sama, tinggal diambil pangkatnya saja. Dan tanda pertidaksamaannya tidak berubah untuk A lebih besar dari 1. Nah, seperti itu ya. Nah, kemarin masih banyak yang salah di sini nih. Gitu. Nah, tidak berubah nih tanda pertidaksamaannya. Berarti kita tinggal operasikan. Yang X kita kumpulkan dengan X, satu ruas. Yang tidak punya X dengan tidak punya X. Karena ini masih bentuk pertidaksamaan linier. Gitu ya, tidak bentuk berpangkat 2. Masih berpangkat 1. Nah, di sini X tetap, di sini min 3X. Lebih besar dari min 9, tetap yang pindahnya itu adalah plus 5. Pindah jadi min 5. Nah, kenapa di sini jadi min 3 dan ini menjadi min 5? Nah, itu disebabkan karena keduanya pindah ruas. Tadi kan 3X nih, pindah ruas ke ruas kiri, jadinya min 3X. Lalu yang plus 5 di ruas kiri, pindah ke ruas kanan, menjadi minus 5. Nah, dia kenapa jadi berubah tanda? Karena dia pindah ruas. Nah, itu harus diperhatikan baik-baik juga. Nah, tinggal kita hitung nih, X min 3X itu hasilnya min 2X. Lebih besar dari min 9 min 5 itu hasilnya min 14. Nah, ternyata kita lihat di sini, koefisien X-nya itu negatif. Gitu ya. Nah, di sini ketika kita buat dia menjadi positif X-nya, kan masih min 2 ya. Nah, kita buat dia menjadi tinggal X saja. Nanti min 2-nya berarti dipindahkan. Tapi dengan catatan, ketika kamu ketemu koefisien X-nya di sini, itu negatif, maka ketika kita positifkan, gitu ya, kenapa kita positifkan? Dengan catatan, tandanya harus kita ubah. Ketika awalnya dia lebih besar, maka kita ubah dia menjadi lebih kecil. Kenapa seperti itu tadi? Karena koefisien X-nya negatif. Tapi kalau misalkan koefisien X-nya positif gimana? Ya tidak berubah. Gitu. Berlaku ketika koefisien X-nya negatif. Nah, itu yang harus ingat-ingat. Ketika ketemu koefisien X-nya, ketika sudah sampai sini ya, sudah dalam bentuk pengurangan X-nya, nah itu negatif, ternyata koefisien X-nya nanti tandanya jadinya berubah menjadi kebalikannya. Gitu ya. Nah, berarti di sini kita dapat X-nya nih. X-nya min 14-nya tetap, lalu min 2-nya, kita pindahkan dari bentuk perkalian pindah ruas jadi pembagian. Jadi min 14 dibagi min 2. Nah, didapatlah X lebih kecil dari 7 sehingga HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari 7. Nah, seperti itu. Kemarin masih banyak salah di tanda pertidaksamaannya. Untuk soal yang kedua, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen. 1/5 pangkat 5x plus 2 lebih besar dari 1/5 pangkat 3x plus 12. Nah, yang pertama, karena basisnya sudah sama, sudah sama ya, 1/5 sudah sama. Kita tidak perlu membuat dia menjadi bentuk perpangkatan lagi seperti contoh soal yang pertama tadi. Nah, berarti kita tinggal ambil pangkatnya saja. Langsung kita ambil nih, langsung ambil pangkatnya. Gitu ya, kita ambil 5x plus 2 lebih kecil dari 3x plus 12. Nah, ternyata tanda pertidaksamaannya berubah. Gitu ya. Kenapa tanda pertidaksamaannya berubah? Karena bilangan pokoknya adalah 1/5. Di mana 1/5 itu kurang dari 1. Berarti kita ingat kembali konsep dari pertidaksamaan eksponen. Ketika A atau bilangan pokok antara 0 sampai 1 atau lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0, maka berlakunya apa? A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx. Maka kita tinggal ambil pangkatnya saja dengan catatan tanda pertidaksamaannya berubah. Gitu ya. Ketika dia A-nya lebih kecil dari 1, tanda pertidaksamaannya berubah. Makanya tadinya awalnya lebih besar, maka berubah jadi lebih kecil. Nah, kemarin salahnya di sini ya. Kemarin banyak yang salah di sini, tidak dirubah tandanya. Jadi konsep dari pertidaksamaannya harus benar-benar dipahami. Nah, di sini setelah
sudah kita ubah tandanya, berarti kita tinggal operasikan. Yang X sama yang X, yang tidak punya X sama yang tidak punya X. Nah, 5X, ini 3X-nya pindah, dikurang 3X. Lebih kecil dari 12X-nya tetap, plus 2-nya pindah jadi min 2. Nah, sama terjadi. Kenapa ini jadi min, lalu min 2-nya juga kenapa jadi min 2? Nah, ini terjadi karena masing-masing mereka berpindah ruas, gitu ya. 2-nya pindah jadi min 2, 3X-nya pindah jadi min 3X, gitu ya. Itu harus diperhatikan baik-baik, jangan sampai salah. Sehingga 5X min 3X dapat 2X. Lebih kecil dari 10, didapat dari 12 kurang 2. Sampai sini kita dapat ternyata koefisien X-nya positif. Artinya tidak ada yang harus kita ubah tandanya, tetap lebih kecil, gitu ya. Jadi tanda pertidaksamaannya tidak berubah karena koefisien X-nya bernilai positif. Langsung saja 10 dibagi 2, hasilnya 5 atau X lebih kecil dari 5. Nah, di sini himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari 5. Nah, seperti itu. Jadi kesalahannya sudah kelihatan ya. Yang mana salahnya? Pindah ruas juga sangat fatal ketika kamu salah membuat tandanya. Ketika dia pindah ruas, kamu tidak membuat tandanya berubah, itu akan fatal juga ke bawahnya atau seterusnya. Jadi nanti hasilnya juga salah. Seperti itu ya. Langsung saja kita langsung ke contoh yang ketiga atau soal yang ketiga. Di sini tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen 1/3 pangkat 10 ditambah 3x min x kuadrat lebih besar sama dengan 1/3 pangkat 2x min 2. Nah, di sini bentuknya gitu ya. Jadi di sini bentuk basisnya itu pecahan. Nah, kita lihat basisnya ini sudah sama atau belum. Ternyata basisnya sudah sama-sama 1/3. Sehingga kita udah nggak usah kita ubah-ubah lagi basisnya. Langsung ambil apa? Langsung ambil pangkatnya. Nah, ambil pangkatnya nih, 10 plus 3x min x kuadrat lebih kecil sama dengan 2x min 2. Ternyata di sini kita jadi sorotan lagi adalah tanda pertidaksamaannya. Kenapa? Berubah tanda pertidaksamaannya. Kembali lagi berarti ke konsep pertidaksamaan eksponen. Karena di sini A-nya itu 1/3, yaitu kurang dari 1, maka ingat nih ya, maka di sini konsepnya adalah tanda pertidaksamaannya itu menjadi berubah. Sama seperti contoh yang kedua tadi ya. Nah, jadi berubah tanda pertidaksamaannya. Nah, itu harus diingat baik-baik. Ketika A-nya kurang dari 1, berarti tandanya berubah, tanda pertidaksamaannya. Ingat ya. Nah, seperti itu. Sampai sini gimana? Tinggal kita operasikan nih pindah ruasnya. Min x kuadratnya kita taruh di depan. Kenapa kita taruh di depan? Karena biasanya bentuk kuadrat berarti kita taruh di depan. Kemarin banyak yang salah nih di sini. Min x kuadratnya kita taruh di depan, lalu kita lanjutkan dengan 3x, lalu di sini 2x-nya pindah ruas menjadi min 2x, lalu 10-nya tetap, min 2-nya pindah ruas jadi plus 2, lebih kecil sama dengan 0. Nah, kenapa kita buat ruas kanannya itu menjadi 0? Karena ini bentuk kuadrat. Ingat ya, kenapa yang tadi enggak? Karena tadi masih dalam bentuk linier. Kalau ini kita dalam bentuk kuadrat, berarti ruas kanannya harus dibuat jadi 0. Jadi dipindahin ke ruas kiri semua. Paham ya? Nah, jadi kesalahannya di sini nih kemarin. Nah, setelah ini kita hitung nih. Oh, ini kita lihat nih min 2x itu kenapa min? Karena dia pindah ruas. Min 2x sama yang min 2 yang ini ya, pindah ruas ke kiri, dia jadinya positif. Nah, berarti dia berubah karena dia pindah ruas. Nah, kita operasikan. Min x kuadratnya tetap, lalu 3x min 2x dapatlah x saja. 10 ditambah 2 dapat 12. Lebih kecil sama dengan 0. Nah, di sini ketika kamu menemukan bentuk persamaan kuadratnya itu koefisien x-nya itu negatif, apa yang harus kamu lakukan? Kita buat jadi positif. Boleh nggak? Boleh kita buat jadi positif dengan catatan kita kalikan dia dengan min 1. Jadi kita kalikan min 1. Tapi yang dikalikan min 1 itu nggak cuma
X kuadratnya aja, tapi semuanya. Jadi semuanya dikalikan min 1. Min X kuadrat dikalikan min 1 jadi plus. Min X dikalikan min 1 jadi min X. Lalu plus 12 dikalikan min 1 jadi min 12. Dengan catatan, di sini ya, dengan catatan tanda pertidaksamaannya menjadi berubah. Sama seperti yang tadi sebenarnya. Ketika koefisien, kalau ini koefisien X kuadrat ya, kalau tadi kan koefisien X-nya aja, kali dibentuk kuadrat, ketika kita ubah dia menjadi positif, nah karena dikalikan min 1, maka tanda pertidaksamaannya menjadi berubah. Awalnya lebih kecil, menjadi lebih besar sama dengan. Seperti itu ya. Nah, jadi dia berubah karena dikalikan dengan min 1. Lalu sampai sini diapakan? Kita faktorkan. Jadi X kuadrat, karena bentuk kuadrat, untuk mendapatkan nilai X-nya itu harus diapakan? Harus difaktorkan. Nah, cara pemfaktorannya seperti apa? Ini udah dapat nih pemfaktorannya. Ini dapatnya dari mana? Akan kita bahas. Nah, cara memfaktorkan bentuk kuadrat. Kita punya X kuadrat min X min 12, lebih kecil sama dengan 0. Tadi ya sebelumnya. Sudah ada sih pemfaktorannya. Nah, itu dapatnya dari mana? Yang pertama kamu lakukan adalah kalikan koefisien dari X kuadrat dengan konstanta. Gitu ya, dikalikan. Ini kan yang di depan X kuadrat itu ada angka ya. Itu angka 1. Kalau dia nggak ada berarti dianggap 1. Dikalikan dengan min 12, yaitu konstantanya. Dikalikan. Nah, didapatlah 1 dikalikan min 12, didapat min 12. Nah, setelah ini gimana? Cari faktor dari min 12 yang jika dijumlahkan akan menghasilkan koefisien yang tengahnya, yaitu min 1. Jadi, kamu cari nih dua faktor yang kalau dikalikan hasilnya min 12, tapi kalau dijumlahkan hasilnya min 1. Jadi kalau dikalikan hasilnya min 12, tapi kalau dijumlah itu hasilnya yang tengah, yaitu min 1. Nah, itu berapa sama berapa? Kita lihat aja 12. 12 itu bisa berapa? 6 kali 2 bisa, tapi selisihnya nggak 1. Nah, berarti berapa yang lain? 4 kali 3. Nah, berarti didapatlah 4 sama 3. Karena dia hasil perkaliannya negatif, berarti salah satunya negatif. Menentukan yang mana negatif, 4 atau 3, itu kamu lihat aja hasil penjumlahannya. Kalau hasil penjumlahannya negatif, berarti angka yang lebih besar negatif. Seperti itu. Jadi kalau misalkan di sininya positif, berarti angka yang lebih besar positif. Itu berlaku ketika hasil perkaliannya negatif. Seperti itu ya. Nah, sampai sini. Nah, kamu udah dapat nih min 4 sama 3. Ya udah tinggal dibuat kurungnya. X, karena X kuadrat itu berarti kan X sama X. Nah, di sini kita dapat min 4 sama 3. Berarti min 4 plus 3 lebih kecil sama dengan 0. Lalu masing-masing kita buat jadi persamaan aja. Kita sama denganin 0 sebelum kita masuk ke pertidaksamaannya ya. Jadi kita sama denganin 0 nih masing-masing. X min 4 sama dengan 0. X plus 3 sama dengan 0. Didapatlah kita di sini karena min 4 pindah ruas jadi plus 4. Ini plus 3 pindah ruas jadi min 3. Seperti itu, kita dapat nih X-nya 4 sama min 3. Nah, setelah ini gimana? Ini belum selesai. Kita tentukan. Mari kita tentukan penyelesaian pertidaksamaannya. Karena dia bentuk kuadrat. Nah, ini udah ya. Kita udah dapat, ternyata dapat X-nya itu 4 sama min 3. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Pertama buat garis bilangan. Kita buat di sini min 3, lalu 4. Kenapa min 3 dulu sebelah kiri? Karena yang kiri itu pasti yang lebih kecil. Yang kanan yang lebih besar. Berarti min 3 sama 4. Lalu setelah ini gimana? Kita uji coba. Nah, disarankan uji cobanya untuk X sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Itu yang paling gampang pokoknya. Nah, kita uji X sama dengan 0. Diujinya kemana? Ke bentuk persamaan kuadrat awal. Yang X kuadrat min X min 12. Kita masukkan nilai X sama dengan 0-nya. 0 kuadrat min 0 min 12. Karena kan X kuadrat min X min 12. Lah, didapatlah min 12. Nah, ternyata min 12 itu bukannya lebih besar dari 0, melainkan lebih kecil dari 0, gitu ya, negatif. Nah, berarti dari daerah yang di garis bilangan ini, yang X sama dengan 0 itu adanya di mana? Ternyata X sama dengan 0 itu adanya di antara min 3 sama 4 kan. Berarti yang di tengah-tengah min 3 sama 4, karena tadi hasilnya min 12, berarti hasilnya negatif. Gitu ya, daerahnya yang memuat 0 ini, yang di antara min 3 sama 4, itu negatif. Lalu di daerah kiri sama kanan ini apa? Selalu selang-seling. Jadi kalau misalkan di sini kamu udah nentuin dia negatif, berarti sebelumnya
positif, sesudahnya juga positif. Nah, itu daerahnya. Jadi selalu selang-seling ya untuk daerah yang dibatasi oleh tadi titik-titik X yang sudah kita dapat. Lalu sampai sini gimana? Karena tanda pertidaksamaan yang diminta itu adalah lebih besar, gitu ya. Karena tanda pertidaksamaan yang diminta itu lebih besar, maka penyelesaiannya adalah yang bernilai positif. Ini bernilai positif nih. Berarti yang mana? Nah, yang ini nih. Min 3 ke kiri sama 4 ke kanan. Nah, artinya ketika kita buat seperti ini, tanda pertidaksamaan menjadi apa? X karena dia ke kiri berarti lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. X lebih kecil sama dengan min 3 atau X lebih besar karena ke kanannya 4. Berarti X lebih besar sama dengan 4. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya yang mana? Yang ini ya. X lebih kecil sama dengan min 3 atau, nah ini kata penghubungnya selalu atau ya. Biasanya memang ciri-cirinya itu untuk yang tanda pertidaksamanya lebih besar itu selalu yang ada kata-kata ataunya. Gitu ya. Jadi kalau yang lebih besar, ingat nih, ini buat lebih cepat aja. Jadi kalau misalkan udah ketahuan dia lebih besar, berarti yang pakai kata atau. Jadi X lebih kecil sama dengan min 3 atau X lebih besar sama dengan 4. Nah, ini himpunan penyelesaiannya, gitu ya. Nah, bisa kan ya? Nah, ini secara panjangnya, tapi sebenarnya kalau kemarin Ibu kasih cara cepatnya. Jadi kalau misalkan sudah ketahuan di sini lebih besar, udah pokoknya pakai atau. Yang sebelah kiri itu untuk angka X-nya yang lebih kecil. Kan kamu dapatnya 4 sama min 3 nih. Berarti yang lebih kecil di sebelah kiri. Yang lebih besar di sebelah kanan gitu ya. Dengan catatan bagaimana penulisannya. Penulisannya pokoknya kayak gini. Tinggal diganti angkanya aja. Penulisannya tetap seperti ini. Cuma angkanya doang diganti dengan nilai X yang sudah kamu dapat. Sebelah kiri lebih kecil, yang sebelah kanan itu lebih besar. Nah, itu lebih cepat gitu ya. Kalau ini kan lebih lama nih. Karena Ibu jelaskan secara detailnya. Gitu ya, paham ya? Sampai sini ya. Untuk soal yang keempat, nah di sini untuk soal yang keempat tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen 6 pangkat X kuadrat plus 4X min 5 lebih kecil dari 6 pangkat 2X min 2. Nah, di sini kebetulan basisnya sudah sama, yaitu sama-sama 6. Artinya kita tinggal ambil aja nih pangkatnya, gitu ya, atau eksponennya. Tinggal kita buat pertidaksamaannya. Nah, ternyata tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Kenapa dia tidak berubah? Nah, berarti kita mengingat lagi nih. Kenapa dia tidak berubah? Sama seperti yang soal nomor 1 tadi. Dia tidak berubah karena dia basisnya 6 atau bilangan pokoknya 6, lebih besar dari 1. Berarti kita disuruh mengingat kembali konsep dari pertidaksamaan eksponen. Ketika A-nya atau bilangan pokoknya lebih besar dari 1, tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Berulang-ulang ya, Ibu bilang. Kalau dia basisnya lebih besar dari 1, berarti tanda pertidaksamaan tidak berubah. Ingat baik-baik. Nah, di sini tinggal kita operasikan, pindah ruas nih. Karena bentuknya kuadrat, berarti dipindahin semuanya di ruas kiri. Kanannya jadi 0. Nah, pindah nih. Yang pindah ternyata adalah 2X-nya pindah jadi min, lalu min 2-nya pindah jadi plus 2. Nah, dia pindah kenapa? Nah, tadi alasannya udah dibilangin, tanda berubah min karena pindah ruas, gitu ya. Kenapa dia min? Kenapa dia jadi plus? Karena dia pindah ruas. Nah, ternyata kita hitung di sini, X kuadratnya tetap plus 4X min 2X jadi plus 2X, min 5 plus 2 itu dapat min 3. Tandanya lebih kecil dari 0. Nah, bentuk kuadrat, udah sampai sini diapakan? Difaktorkan. Balik lagi nih, udah ada pemfaktorannya nih. Berarti kita bahas di sini nih, cara memfaktor bentuk kuadratnya gimana? Kayak tadi ya. Pertama, koefisien X kuadratnya dikalikan dengan konstanta. Di sini koefisiennya 1 dikalikan dengan min 3. Nah, didapatlah min 3. Nah, setelah itu gimana? Cari faktornya dari min 3. Ketika dia dijumlahkan, hasilnya yang tengah, yaitu 2. Jadi kalau dikalikan min 3, lalu kalau dia dijumlahkan, itu hasilnya adalah 2 yang tengah. Nah, didapatlah 3 sama 1. Gitu ya.
Nah, karena 3 kan hasil perkaliannya berarti 3 kali 1. Nah, di sini hasil penjumlahannya plus. Ingat tadi kalau hasil penjumlahannya plus, berarti angka yang lebih besar plus. Kalau tadi kan di contoh sebelumnya karena hasil penjumlahannya min, berarti angka yang lebih besar min. Seperti itu. Nah, tinggal kita buat x kuadrat plus 2x min 3 lebih kecil dari 0. Kita buat kurungnya nih 2. Ini namanya pemfaktoran nih, kurung 2. X kuadrat berarti x sama x, gitu ya. Nah, kita sama denganin dulu nih. Dibuat jadi sama dengan 0. Nah, berarti x plus 3. Oh, di sini typo ya. Jadi ini harusnya tandanya lebih kecil. Ini salah nih. Gitu ya. Nanti kamu ubah sendiri ya. Jadi nanti di modulnya sudah benar. Kalau di videonya nggak apa-apa, salah di sini. Nah, kita buat jadi sama dengan 0. X plus 3 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Berarti di sini x-nya sama dengan min 3. Dapat dari mana? Plus 3-nya pindah jadi min 3. Lalu x min 1 sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan 1 karena min 1 pindah jadi 1. Nah, udah dapat nilai x-nya. Nah, kita ulang lagi nih. Kita dapat nilai x-nya min 3 sama 1. Kita buat garis bilangan. Yang sebelah kiri yang lebih kecil min 3, yang sebelah kanan itu 1. Gitu. Lalu uji coba. Nah, ingat disarankan uji cobanya itu x sama dengan 0. Masukkan ke bentuk kuadrat yang awal. X kuadrat plus 2x min 3. Ganti x-nya jadi 0. 0 kuadrat plus 2 kali 0 min 3. Lebih kecil nggak dari 0? Ternyata dia min 3, benar lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif. Nah, x yang memuat di antara min 3 sama 1 ini yang x sama dengan 0 itu adanya di mana? Ternyata di mana x sama dengan 0? Di antaranya. Gitu ya, di tengah-tengah min 3 sama 1. Itu 0 ada di sini ya, di tengah-tengah. Artinya daerah yang di tengah-tengah min 3 sama 1 itu adalah yang bernilai apa? Yang bernilai negatif yang dimasukkan x sama dengan 0 tadi. Nah, negatif berarti yang kiri sama kanannya otomatis jadi positif. Ini otomatis ya, pokoknya selang-seling daerahnya. Negatif berarti positif, berarti ini positif. Pokoknya selang-seling. Positif, negatif, positif, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sampai sini gimana? Nah, karena permintaannya nih dari soalnya, nah ini salah lagi nih. Ini ya, tadi copy paste. Ini harusnya lebih kecil. Karena permintaannya yang benar lebih kecil ya. Karena permintaannya lebih kecil, gitu ya, itu permintaan soalnya, itu tanda perdidak samanya lebih kecil, maka penyelesaiannya adalah yang bernilai negatif, yang hasil uji tadi. Nah, yang bernilai negatif yang mana? Yang diantara min 3 dengan 1. Sehingga pertidaksamaannya atau himpunan penyelesaiannya adalah X, ini bacanya gimana nih? Pokoknya diantara. X diantara min 3 sama 1 gitu kan ya. Nah, di sini X lebih kecil dari 1, X lebih besar dari min 3. Jadi bacanya dari tengah. X lebih kecil dari 1, X lebih besar dari min 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah sama dibuatnya. Jadi kalau dia tandanya lebih kecil, pokoknya ingat baik-baik. Tadi kalau lebih besar pakai atau ya. Yang kiri itu pasti yang lebih kecil angkanya. Bentuknya sama, selalu kayak begitu pokoknya. Tinggal lihat aja pertidaksamaannya pakai sama dengan atau enggak. Nah, kalau ini lebih kecil, berarti tandanya atau penyelesaiannya bentuknya yang kayak gini. Yang diantara, pokoknya sama nih, nggak berubah. Pokoknya yang kiri itu angka yang lebih kecil, yang kanan yang lebih besar. Ingat aja. Gitu. Jadi kalau nanti pengerjaan nggak harus pakai begini ya nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu, pokoknya bentuk untuk X-nya itu lebih kecil. Kalau tanda pertidaksamaannya lebih kecil, berarti penyelesaiannya bentuknya yang diantara. Jadi X diantara min 3 sama 1. Nah, seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini nih kalau dia lebih kecil. Pokoknya ingat-ingat yang angka lebih kecil di sebelah kiri. Jadi kamu pokoknya nyari dapat nilai X-nya dulu aja yang penting. Nanti tinggal dimasukkan ke sini. Gitu ya, untuk menentukan himpunan penyelesaian. Bisa ya? Nah, untuk soal yang terakhir di sini tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen 3 pangkat x kuadrat min 3x plus 4 lebih kecil sama dengan 9 pangkat x min 1. Nah, di sini ternyata ada yang belum sederhana. Ini 3, ini 9 basisnya. Berarti belum sederhana nih masing-masing. Berarti harus diapakan? Kita sederhanakan dulu jadi bentuk perpangkatan. 9 itu 3 pangkat 2. Jadi kamu harus tahu ya bentuk perpangkatan itu berapa pangkat berapa itu harus hafal. Nah, kita ganti sini 9-nya jadi 3 pangkat 2. Setelah ini gimana? Kita kalikan karena bentuk pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikali. Nah, didapatlah di sini 3 pangkat x kuadrat min 3x plus 4 lebih kecil sama dengan 3 pangkat 2x min 2. 2 kali x, 2 kali min 1. Sampai sini gimana? Karena basisnya sudah sama, artinya ketika basisnya sudah sama, langsung saja ambil pangkatnya.
X kuadrat min 3X plus 4 lebih kecil sama dengan 2X min 2. Ternyata kita lihat di sini tanda pertidaksamaan tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena bilangan pokoknya itu 3, lebih besar dari 1. Kembali mengingat, kalau dia lebih besar dari 1, tanda pertidaksamaan tidak berubah. Nah, tidak berubah nih. Gitu ya. Nah, kita tinggal pindah ruas nih. Pindah ruas. Yang mana yang pindah ruas? Di sini min 2X pindah sama min 2 yang ini pindah. Jadinya di sini dia pindah ruas, jadinya berubah jadi 2X plus pindah ke kiri jadi min 2X, lalu min 2 pindah jadi plus 2. Gitu ya, terjadi karena pindah ruas. Didapatlah di sini X kuadrat min 5X dapat dari min 3X min 2X jadi min 5X, lalu plus 4 plus 2 jadinya plus 6, lebih kecil sama dengan 0. Lalu faktorkan. Itu ya, nah ini difaktorkan nih. Cara memfaktorkannya masih sama, cara memfaktorkannya di sini X kuadrat min 5X plus 6 lebih kecil sama dengan 0. Kalikan depan sama belakangnya. 1 kalikan dengan 6, kita dapat di sini 6. Nah, berarti cari faktor dari 6 yang kalau kita jumlahkan hasilnya adalah min 5. Nah, di sini hasil penjumlahannya min nih. Gitu ya, tapi hasil perkaliannya plus. Artinya kedua faktornya pasti dua-duanya min. Gitu ya. Jadi kalau hasil penjumlahannya min tapi hasil perkaliannya plus, berarti kedua faktornya itu bernilai negatif. Gitu ya. Didapatlah 3 sama 2 karena kan min 3 kali min 2 plus 6 min kali min. Lalu hasil penjumlahannya dia negatif. Min 3 tambah min 2 hasilnya min 5. Nah, sehingga kita buat di sini pemfaktorannya. Itu ya. Nah, tinggal dipindahin. X kuadrat berarti X sama X depannya. Min 3 min 2 dapat dari mana? Dari faktor yang memang kamu sudah dapat. Min 3 min 2. Disama dengankan dengan 0 dulu. Dibuat jadi persamaan. X min 3 sama dengan 0. Ini 0 ya, typo lagi. Jadi di sini min 3-nya pindah jadinya plus 3. Lalu X min 3 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan X min 2 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 2. Positif. Setelah itu bagaimana kita menyelesaikan pertidaksamaannya, bentuk kuadratnya gimana karena kita udah dapet di sini. Oke, banyak yang typo ya tanda pertidaksamaannya karena copy paste. Nah, di sini kita dapat X-nya 3 sama 2. Nah, berarti kita buat garis bilangannya. 2 sama 3 karena 2 lebih kecil ya, berarti yang 2-nya di sebelah kiri. Nah, sampai sini kita uji coba lagi. Uji coba untuk X kuadrat min 5X plus 6. Nah, ketika X-nya sama dengan 0, kita masukkan X-nya sama dengan 0, ternyata hasilnya itu 6. 6 itu lebih besar dari 0, sedangkan dia mintanya negatif, gitu ya. Berarti tidak memenuhi. Nah, artinya yang memuat X sama dengan 0, yang memuat X sama dengan 0 yang mana? Ternyata di sebelah kirinya 2, di sini ya. Itu artinya dia bernilai positif. Ya, nilai positif nih, yang memuat X sama dengan 0. Berarti kalau ini positif, selanjutnya negatif. Selanjutnya positif, gitu. Pokoknya selang-seling daerahnya. Gitu ya. Nah, setelah ini gimana? Karena permintaan soalnya itu lebih kecil sama dengan, gitu ya. Lebih kecil sama dengan, maka penyelesaiannya kamu ambil yang bernilai negatif. Yang mana bernilai negatif? Yang di antara 2 sama 3. Berarti bentuknya seperti apa? Seperti ini. Bedanya sama yang nomor 4 apa? Karena di sininya pakai sama dengan, maka di sini juga pakai sama dengan. Tapi bentuknya sama kan? Seperti ini. Yang sebelah kiri itu yang lebih kecil, yang kanan yang lebih besar. Tapi bentuknya sama. Penulisannya seperti ini. Gitu ya. Yang membedakan tanda pertidaksamaannya pakai sama dengan atau enggak. Tergantung dari soalnya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil sama dengan 3, X lebih besar sama dengan 2, atau diantara X diantara 2 dan 3, seperti itu. Nah, itu pengerjaan untuk pertidaksamaan eksponen. Jadi banyak yang harus kamu bisa, gitu ya. Cara memfaktorkan, pindah ruas, gitu ya, menentukan pertidaksamaan. Nah, ingat, kalau untuk menentukan pertidaksamaan akhir, kalau yang lebih besar itu pakai atau, tapi kalau yang lebih kecil yang di antara, seperti ini. Gitu. Paham ya? Oke. Nah, ini untuk soal latihannya. Jadi masih sama, cuma angkanya Ibu ganti aja. Pengerjaannya sama, Ibu minta disamakan dengan contohnya pada pertemuan 5 ini. Jadi kamu lihat tadi ya, contoh dari pembahasan pada soal pertemuan 4, Ibu bahas di pertemuan 5 ini, tadi udah ada caranya, kamu ikuti caranya untuk mengerjakan latihan
remedial. Jadi ini remedialnya. Kemarin kan karena banyak yang masih di bawah KKM, jadinya Ibu ambil remedialnya. Oke, seperti itu aja. Selamat belajar, semoga bisa dipahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Gitu ya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.